Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 12 akan sedikit menjelaskan atau memaparkan mengenai pengendalian internal. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di dalam kelompok 12 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, ada Fitria Irma Saputri Alasta dengan NPM 040, ada Berliana Safira dengan NPM 227, ada Anggara Afiska dengan NPM 294, dan ada Helena Ningrum dengan NPM 282. Yang pertama, kita membahas tentang unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal ada 4, antara lain yang pertama, struktur organisasi, yang kedua, sistem wewenang dan prosedur, yang ketiga, praktik yang sehat, yang keempat, pegawai yang kompetensinya sesuai dengan tanggung jawabnya. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan dengan prinsip fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan harus dipisahkan dari fungsi akuntansi. Dalam pelaksanaan suatu transaksi, terdapat pengecekan internal di antara unit organisasi pelaksana. Dalam sebuah organisasi, transaksi yang terjadi hanya dapat berdasarkan dari otoritas dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam sebuah organisasi, sistem yang mengatur pembagian wewenang harus dibuat sedemikian rupa sehingga otoritas atas terlaksananya setiap transaksi dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian, sistem otorisasi akan menjamin dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga masukannya dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya. Next. Selanjutnya, ada beberapa unsur yang termasuk dalam praktik yang sehat. Yang pertama, ada penggunaan formulir. Kedua, ada pemeriksaan secara mendadak oleh pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, ada perputaran pejabat secara berkala. Yang keempat, keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Yang kelima, pembentukan unit organisasi yang tepat. Yang keenam, penyusunan secara periodik diadakan atau pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Oke, selanjutnya ada pegawai yang kompetensinya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur kompetensi pegawai merupakan unsur yang paling penting dalam sistem pengendalian internal. Jika organisasi memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, maka unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum dan organisasi tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Selanjutnya, ada lingkungan pengawasan. Lingkungan pengawasan ada 3. Yang pertama, ada filosofi dan gaya kepemimpinan. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar. Yang kedua, ada metode pengendalian. Metode pengendalian pimpinan merupakan metode perencanaan dan pengendalian terhadap alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, ada kesadaran pengendalian. Kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh pimpinan. Bab selanjutnya adalah pendekatan dalam perancangan pengawasan. Pendekatan untuk merancang pengawasan internal akuntansi bertitik tolak dari 2 tujuan sistem, yaitu untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian, dan juga adanya kendala informasi dari akuntansi. Tujuan pengawasan internal akuntansi kemudian dapat dirinci menjadi tujuan-tujuan umum dan juga tujuan khusus yang diterapkan pada transaksi pokok. Dengan memperhatikan rincian tujuan tersebut, unsur-unsur yang membentuk pengawasan internal akuntansi terhadap transaksi pokok. Dengan memperhatikan rincian tujuan tersebut, unsur-unsur yang membentuk pengawasan internal akuntansi terhadap transaksi pokok tertentu disusun dengan cara merinci 3 unsur sistem pengawasan internal, yaitu struktur organisasi, sistem wewenang, dan juga prosedur pencatatan. Serta terdapat praktik yang sehat dengan memperhatikan rincian tujuan sistem pengendalian internal dan karakteristik dari transaksi pokok yang bersangkutan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.